Kemewahan telah menjadi napas sehari-hari bagi Larasati Wijayakusuma. Setiap pagi, gadis berusia 22 tahun itu bangun di kamar seluas aula dansa, dengan tirai sutra yang menyingkap pemandangan kota Jakarta dari lantai 30. Di sekelilingnya, perabotan berkilau, aroma bunga impor, dan suara lembut asisten rumah tangga yang menyiapkan sarapan mahal. Namun di balik segala kemegahan itu, Laras sering menatap langit-langit kamarnya sambil bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan selalu semahal ini? Ayahnya, Hadi Wijayakusuma, dikenal sebagai pengusaha baja terbesar di Asia Tenggara, pria keras, berwibawa, dan nyaris tanpa celah emosi. Sejak kecil, Laras dibesarkan bukan dengan pelukan, melainkan dengan aturan, bagaimana ia harus duduk, berbicara, berpakaian, bahkan bagaimana ia harus tersenyum di depan tamu. Dunia Hadi adalah dunia angka dan reputasi, bukan perasaan. Laras tumbuh menjadi gadis sempurna di mata publik, namun di dalam dirinya, ada bagian hati yang sepi dan kedinginan. Pagi itu, saat Hadi memerintahkan putrinya untuk menghadiri jamuan bisnis menggantikan dirinya, Laras menatap gaun elegan yang sudah disiapkan pelayan. "Papa selalu ingin aku tampil seperti trofi," gumamnya lirih. Ia mengenakan gaun itu, tapi matanya kosong, seolah gaun mahal itu adalah rantai emas yang membelenggu kebebasannya. Ia turun ke ruang makan dengan langkah pelan, lalu duduk di meja panjang sendirian, di seberang kursi ayahnya yang kini kosong. "Papa sudah berangkat sejak subuh," ujar asisten rumah tangga. Laras hanya mengangguk, menatap piring porselen yang tak tersentuh. Siang hari, Laras mencoba mengusir jenuh dengan berkeliling menggunakan mobil sportnya. Jakarta sore itu padat, bising, penuh klakson dan debu, namun di tengah hiruk-pikuk itu, matanya tertarik pada sesuatu yang berbeda. Di pinggir jalan kecil dekat kampus, ada sebuah musola sederhana. Di depannya, beberapa mahasiswa duduk rapi mendengarkan ceramah seorang pria muda. Tak ada spanduk besar, tak ada pengeras suara mewah, hanya suara lembut yang menenangkan, mengalir seperti air. Rasa ingin tahu menyeret langkah Laras turun dari mobilnya. Ia berdiri di kejauhan, memperhatikan lelaki itu. Pakaian putihnya sederhana, wajahnya teduh, dan kata-katanya menembus ruang hati yang sudah lama tertutup. "Ketenangan bukan karena kita punya segalanya," kata ustaz muda itu dengan senyum ringan. "Tapi karena kita yakin, meski kehilangan apapun, kita masih punya Allah." Kalimat itu membuat dada Laras bergetar. Entah kenapa, air matanya menetes tanpa ia sadari. Di dunia yang selalu menuntut kesempurnaan, baru kali ini ia mendengar seseorang bicara tentang kehilangan dengan begitu tenang. Ketika ceramah selesai, jamaah satu persatu menyalami ustaz muda itu. Laras buru-buru masuk ke mobilnya lagi, menatap bayangan lelaki itu dari balik kaca. "Siapa dia?" bisiknya pelan, jantungnya berdetak cepat tanpa alasan logis. Ia tak tahu bahwa dalam hati yang selama ini beku, ada sesuatu yang mulai mencair. Malamnya, di kamar mewah yang sunyi, Laras duduk di depan cermin besar. Ia memandangi wajahnya sendiri, cantik, sempurna, namun terasa asing. Bayangan ustaz muda itu kembali terlintas di pikirannya, bersama kalimat sederhana yang terus terngiang. "Ketenangan bukan karena punya segalanya." Laras memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikirannya berkelana. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin keluar dari dinding-dinding kaca kehidupannya, untuk mencari sesuatu yang tak bisa dibeli. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Laras berdoa dalam hati, mungkin untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Doa yang sederhana, tanpa hafalan rumit, tanpa bahasa indah. "Ya Tuhan, jika benar ada ketenangan seperti yang Dia katakan, tunjukkanlah padaku." Angin lembut berhembus lewat jendela, menggerakkan tirai sutra yang melambai pelan. Dan di sanalah, diam-diam, takdir mulai menulis kisahnya. Keesokan harinya, bayangan tentang ustaz muda itu tak juga hilang dari benak Larasati. Bahkan ketika ia duduk di ruang rapat kampus, menatap layar presentasi dosen, pikirannya melayang entah kemana. Setiap kata dosen terdengar samar, seolah hanya ada satu kalimat yang terus menggema di kepalanya, "Ketenangan bukan karena kita punya segalanya." Laras memain-mainkan ujung penanya, lalu tanpa sadar menuliskan kata itu di buku catatannya, Yuda. Ia tak tahu namanya, tapi entah kenapa, di hatinya, nama itu terasa tepat untuk sosok yang begitu menenangkan itu. Sore harinya, hujan turun perlahan membasahi kota. Laras memutuskan menepi di kafe kecil dekat kampus, mencoba menenangkan pikirannya.
Namun takdir seolah ingin mempermainkannya. Di seberang jalan, di bawah atap musola kecil yang sama seperti kemarin, ia melihat sosok itu lagi. Kali ini tanpa mimbar, tanpa jamaah. Ia sedang menggulung lengan baju, membantu seorang bapak tua mengangkat galon air. Sederhana, tulus, tanpa sorotan kamera, tanpa pamrih. Pemandangan itu seperti lukisan hidup yang tak bisa Laras alihkan pandangannya. Entah dorongan dari mana, Laras mengambil payung dan menyeberang jalan. Hujan deras mulai mengguyur, membasahi rambut dan bahunya. Beberapa orang yang berlalu lalang menatap aneh. Seorang gadis kaya dengan gaun mahal berlari menembus hujan menuju musola kecil. Saat Yuda menoleh, pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sekilas, hanya beberapa detik. Namun dalam waktu sesingkat itu, dunia seolah berhenti. Laras menahan napas, dan entah kenapa, matanya terasa panas. "Assalamualaikum," ucapnya gugup, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyuman. "Waalaikumsalam," jawab Yuda dengan suara lembut, menunduk sopan. Ia tidak mengenalnya, tidak juga tampak kagum. Hanya tatapan hangat penuh penghormatan, seperti pada manusia lain yang setara. Laras menunduk, merasa aneh, di hadapan semua pria, ia biasa disanjung, dipuja, ditatap dengan kekaguman. Tapi lelaki ini, ia justru menatap tanpa hasrat, hanya dengan ketenangan yang membuat Laras ingin tahu lebih dalam. "Ustaz, saya kemarin sempat mendengar ceramah Anda," katanya terbata. "Kata-kata Anda tentang ketenangan, saya pikir itu sangat indah." Yuda tersenyum tipis. "Indahnya bukan pada kata-katanya, tapi pada siapa yang mau mendengarnya," balasnya lembut. Jawaban sederhana itu membuat Laras kehilangan kata. Ia hanya menatap Yuda dalam diam, dan semakin lama menatap, semakin ia sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari lelaki ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hujan semakin deras. Yuda menoleh ke arah jamaah yang sedang membereskan sajadah. "Sebentar lagi waktu maghrib," katanya, "kalau Nona ingin menunggu di dalam, silakan. Tapi mohon maaf, tempat kami sangat sederhana." Laras tersenyum samar, menatap musola mungil dengan dinding bercat putih yang mulai mengelupas. "Tidak apa-apa, kadang tempat sederhana justru terasa lebih hangat," ujarnya pelan. Yuda mengangguk sopan, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Namun langkahnya meninggalkan getar aneh di dada Laras, perasaan yang tak pernah ia rasakan, bahkan ketika berada di pesta paling megah sekalipun. Saat azan berkumandang, Laras berdiri di depan pintu musola. Suara azan itu lembut, jauh dari gemuruh dunia yang biasa ia dengar. Ia menatap Yuda yang berdiri di saf paling depan, matanya terpejam khusyuk, wajahnya memantulkan ketenangan yang suci. Dan di tengah gema doa itu, Laras tahu, hatinya sedang mulai tertambat. Bukan sekadar pada sosok lelaki itu, tapi pada sesuatu yang lebih dalam, pada kedamaian yang selama ini ia cari. Malamnya, ketika ia kembali ke rumah besar dan menatap dirinya di cermin, Laras menyadari satu hal, bukan dunia yang berubah, tapi hatinya yang mulai hidup. Dan dalam detak yang pelan tapi pasti, ia berbisik pelan, "Yuda, siapa sebenarnya dirimu?" Sejak pertemuan di bawah hujan itu, Larasati tak lagi sama. Hari-harinya kini diwarnai rasa ingin tahu yang tak bisa ia kendalikan. Ia mencari tahu tentang ustaz muda bernama Yuda Anggra, lulusan pesantren kecil di Garut yang kini mengajar kajian Islam untuk mahasiswa. Laras terkejut ketika tahu ia hidup sangat sederhana, tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, dan menolak gaji besar dari lembaga-lembaga bergengsi. "Saya tak ingin berdakwah demi uang," katanya dalam salah satu video ceramahnya yang Laras tonton diam-diam. Kalimat itu menamparnya halus, dunia Laras dibangun di atas uang, sedang dunia Yuda berdiri di atas keyakinan. Suatu sore, Laras datang lagi ke musola itu. Bukan lagi karena ingin mendengar ceramah, tapi karena ingin melihat bagaimana ia hidup. Ia melihat Yuda sedang menulis di papan tulis kecil, mengajar anak-anak mengaji. Bajunya sederhana, tangannya berdebu oleh kapur, tapi wajahnya begitu teduh. Laras berdiri lama di luar jendela, tanpa sadar tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kagum bukan pada kekuasaan, tapi pada kesederhanaan. Namun kagum saja tidak cukup. Laras ingin membalas semua inspirasi itu dengan caranya sendiri. Ia memanggil sekretaris pribadinya, memerintahkan agar musola tempat Yuda mengajar direnovasi. "Gantilah atapnya, ubah jadi bagus. Tambahkan AC, ubah jadi tempat yang pantas," katanya tegas. Dalam pikirannya,
Itu bentuk rasa terima kasih. Ia tidak tahu bahwa kebaikan yang diiringi gengsi bisa menjadi ujian bagi hati yang belum benar-benar ikhlas. Ketika Yuda mendengar kabar itu, ia datang menemuinya. Sore itu mereka bertemu di teras musola. Hujan rintik turun perlahan, membasahi tanah yang berbau basah. Yuda berdiri tegak di hadapan Laras, matanya lembut namun tegas. "Terima kasih, Nona Laras," ucapnya sopan. "Tapi saya tidak bisa menerima renovasi ini." Laras terperanjat. "Kenapa? Ini untuk musola, bukan untuk Anda." Suaranya meninggi, sedikit tersinggung. Yuda tersenyum. "Karena niat baik harus dilandasi keikhlasan, bukan kebanggaan. Kami ingin tempat ini tetap sederhana agar hati kami tidak lupa pada tujuan." Laras terdiam, dadanya panas, bukan karena marah semata, tapi karena merasa ditolak, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Seumur hidup, setiap orang menuruti keinginannya. Tapi lelaki ini menatapnya tanpa rasa takut, menolak bantuannya dengan ketenangan luar biasa. "Saya hanya ingin membantu," katanya pelan, hampir seperti anak kecil. "Saya tahu," jawab Yuda lembut. "Tapi terkadang membantu pun butuh kerendahan hati, agar tidak berubah menjadi kendali." Kalimat itu menembus hatinya lebih dalam daripada yang ia harapkan. Setelah Yuda pergi, Laras menatap musola itu lama sekali. Ia merasa kecil, malu, tapi juga anehnya, bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menegurnya bukan karena iri, tapi karena peduli pada kebaikan yang sejati. Dalam perjalanan pulang, mobilnya terasa sesak, dan lampu-lampu kota tampak begitu jauh. Laras bersandar di kursi belakang, matanya berkaca-kaca. "Dia menolak bantuanku," gumamnya lirih, "tapi kenapa justru aku merasa ingin mengenalnya lebih dalam?" Malam itu, di kamar luas yang biasa menjadi saksi kesendiriannya, Laras memandangi langit dari jendela. Ia mengingat wajah Yuda, nada suaranya, dan tatapan matanya yang tenang. Hatinya bergetar di antara dua dunia, dunia kemewahan yang membesarkannya, dan dunia kesederhanaan yang baru saja menyentuh jiwanya. Apakah mungkin dua dunia ini bisa bersatu? Pikirnya, tapi entah mengapa, di lubuk hati yang paling dalam, Laras tahu, hidupnya baru saja berubah arah. Dan di kejauhan, di rumah kontrakan kecilnya, Yuda pun duduk dalam diam. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, lindungi hatiku dari godaan rasa yang bukan karenamu." Ia tak tahu, doanya itu adalah benih dari kisah panjang yang akan menguji keduanya, antara cinta, ego, dan keikhlasan yang sebenarnya. Hari-hari setelah penolakan itu menjadi masa yang penuh gejolak bagi Larasati. Ia merasa malu, marah, namun juga terpikat pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di tengah semua itu, ada satu hal yang terus berputar di kepalanya, kata-kata Yuda tentang keikhlasan dan kerendahan hati. Setiap kali ia mengingatnya, hatinya terasa panas sekaligus hangat. Panas karena gengsinya terluka, hangat karena kata-kata itu seperti nasihat yang datang dari tempat yang bersih. Malam-malam Laras kini tak lagi dipenuhi pesta atau pesta makan malam, melainkan hening dan rasa ingin belajar memahami siapa dirinya sebenarnya. Suatu sore, Laras kembali datang ke musola, kali ini tanpa mobil mewah, tanpa asisten. Ia hanya membawa mukena dan sebuah buku kecil yang baru dibelinya, Tafsir Cinta dan Kehidupan. Ketika Yuda melihatnya datang, ia terdiam sejenak. Ada keraguan di matanya, tapi juga penghormatan. "Nona Laras, Anda datang lagi?" tanyanya lembut. Laras menunduk, suaranya pelan, "Saya datang bukan untuk memberi apapun. Saya datang untuk belajar." Kalimat itu membuat Yuda terdiam cukup lama. Dalam benaknya, ada rasa haru yang bercampur waspada. Ia tahu, gadis ini bukan sembarang gadis. Tapi hatinya juga tahu, sesuatu yang suci sedang tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Laras benar-benar berubah. Ia duduk di barisan jamaah, mendengarkan kajian tanpa menyela. Ia belajar membaca Al-Quran dari dasar, menulis catatan kecil di buku catatannya, dan mulai menutup aurat dengan lembut, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran yang tumbuh perlahan. Orang-orang di sekitar musola mulai mengenalnya, sebagian terkejut, sebagian kagum. Tapi Yuda sendiri justru menjadi orang yang paling gelisah. Ia mulai merasa terikat, meski ia tahu itu berbahaya. Setiap kali melihat Laras tersenyum dalam khusyuk, hatinya berdetak tak tenang. "Ya Allah," doa Yuda setiap malam, "jika rasa ini bukan karenamu, cabutlah dari hatiku." Ia tahu,
Mencintai seorang perempuan seperti Laras berarti menantang dunia, dan mungkin menantang dirinya sendiri. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat rasa itu tumbuh. Cinta itu datang bukan dari tatapan, tapi dari kekaguman akan perubahan yang tulus. Sementara itu, Laras sendiri mulai menyadari sesuatu yang serupa. Ia bukan hanya ingin belajar dari Yuda, ia ingin berjalan bersamanya. Suatu sore, selepas kajian, Laras memberanikan diri mendekat. "Ustaz," katanya pelan, "saya sering berdoa, agar Allah menjaga hati saya dari rasa yang salah. Tapi kalau ternyata Allah justru menumbuhkan rasa ini, apa itu juga salah?" Yuda menatapnya lama, matanya tenang tapi getir. "Tidak salah mencintai, Nona Laras," jawabnya lirih, "asal cinta itu tidak membuat kita lupa siapa yang harus kita cintai paling tinggi." Laras menunduk, air matanya jatuh perlahan. Kata-kata itu sederhana, tapi mengoyak jantungnya. Ia tahu, cinta yang tumbuh di antara mereka bukan cinta biasa. Malamnya, Laras menulis surat kecil di buku catatannya, "Aku mencintainya bukan karena ia sempurna, tapi karena ia membuatku ingin jadi lebih baik." Ia menutup buku itu, lalu berdoa lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras menangis bukan karena kecewa, tapi karena takut kehilangan arah. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati tak selalu harus dimiliki, kadang cukup dirasakan dalam doa. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang sempit, Yuda duduk di sajadah dengan wajah letih. Ia mencoba menulis materi dakwah baru bertema menjaga hati dari fitnah cinta. Namun setiap kali pena menari di atas kertas, yang terbayang justru wajah Larasati, mata lembutnya, senyum tulusnya, dan tekadnya untuk berubah. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Apa yang harus aku lakukan, ya Rab?" Dan malam itu, di dua tempat berbeda, seorang gadis kaya dan seorang ustadz sederhana, sama-sama menatap langit dengan doa yang serupa. Takdir telah mempertemukan mereka bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menguji. Dan di tengah keheningan malam yang panjang, cinta mereka mulai berubah bentuk, dari perasaan manusia biasa menjadi ujian yang akan menentukan arah hidup keduanya. Ketenangan yang baru saja Laras temukan tidak bertahan lama. Semua berubah ketika kabar tentang kedekatannya dengan seorang ustaz muda sampai ke telinga ayahnya, Hadi Wijayakusuma. Berita itu datang bukan dari media, melainkan dari salah satu staf pribadinya yang diam-diam mengikutinya. Malam itu, Hadi memanggil Laras ke ruang kerjanya, ruangan yang besar, dingin, dan penuh simbol kekuasaan. Di sana, di bawah lampu temaram dan aroma cerutu mahal, suara Hadi bergema tajam, "Apa yang Papa dengar ini benar. Kau menjalin hubungan dengan ustaz kampung itu." Laras menunduk, berusaha menahan gemetar di tangannya. "Kami tidak menjalin hubungan, Pak, aku hanya belajar darinya." "Belajar?" Suara Hadi meninggi. "Belajar apa? Cara jadi miskin? Cara berpakaian seperti rakyat jelata?" Nada suaranya memotong udara seperti pisau. Laras berusaha menatap ayahnya, tapi tatapan itu membuatnya lemas. Ia tahu, di balik amarah itu, ada ketakutan yang tak terucap, ketakutan kehilangan kendali atas satu-satunya hal yang belum bisa Hadi kuasai, hati putrinya. "Pak, dia bukan seperti yang Papa pikirkan," suara Laras bergetar. "Ustaz Yuda orang baik, ia tak menginginkan apapun dariku." "Cukup," bentak Hadi sambil menghantam meja. "Kau tahu apa arti nama keluarga kita, Laras? Wijayakusuma berarti kehormatan, dan kau hampir menodainya dengan lelaki yang bahkan tidak punya rumah tetap. Apa kau mau Papa jadi bahan tertawaan kolega Papa?" Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi di balik air mata itu, ada keberanian baru yang mulai tumbuh. "Kalau Papa hanya peduli pada nama, lalu siapa yang peduli pada jiwaku?" Ucapnya lirih. Pertanyaan itu menghantam Hadi dengan diam yang panjang. Untuk pertama kalinya, anaknya berani menentangnya. Keesokan harinya, Hadi memerintahkan sekretarisnya untuk memanggil Yuda ke kantornya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, Yuda datang dengan pakaian rapi sederhana. Kantor itu menjulang tinggi di jantung kota, penuh dengan marmer dan kaca berkilau. Begitu memasuki ruangan, ia langsung disambut tatapan tajam Hadi. "Saya ingin bicara singkat saja," ujar Hadi dingin. "Saya tahu siapa Anda, dan saya tahu niat Anda. Katakan, berapa banyak yang Anda mau agar menjauh dari putri saya?" Yuda terdiam, menatap lelaki itu dengan tenang. "Maaf, Pak Hadi," katanya lembut,
saya tidak menjual diri saya, dan saya tidak membeli cinta siapapun. Jangan bicara manis. Hadi memotong tajam. Saya tahu tipe Anda, berpura-pura suci, lalu menunggu belas kasihan orang kaya. Jangan pikir saya tidak tahu permainan itu. Yuda menunduk sejenak, menahan getir di dadanya. Tapi ketika ia menatap lagi, matanya penuh keyakinan. Saya hanya ingin menjaga agar Laras tetap dekat dengan Tuhan, bukan dengan saya, Pak. Tapi kalau Bapak menganggap saya ancaman, maka saya yang akan menjauh. Selesai bicara, Yuda berdiri dan pamit tanpa menoleh lagi. Di depan pintu, ia sempat berhenti sebentar, lalu berkata pelan, Bapak mungkin bisa mengatur banyak hal dengan uang, tapi tidak dengan hati seseorang yang sudah mengenal kebenaran. Kalimat itu membuat Hadi terdiam sejenak, seolah ruang megah itu mendadak kehilangan gengsinya. Sementara itu, Laras, yang menunggu di luar tak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Ia hanya melihat Yuda keluar dengan wajah tenang, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Laras berlari mengejarnya ke lobi, tapi Yuda hanya menatapnya sebentar dan berkata lirih, belajarlah terus, Laras. Tapi mulai hari ini, belajarlah tanpa saya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lembut tapi dalam. Laras ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya berdiri, menatap punggung Yuda yang perlahan menghilang di tengah keramaian kota, bersama sisa-sisa ketenangan yang baru saja ia temukan. Dan malam itu, di kamar megahnya yang terasa seperti penjara, Laras menangis dalam diam. Ia merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Di ruang lain, Hadi duduk sendiri, menatap gelas minumannya yang tak disentuh. Entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bersalah. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Sementara di tempat lain, di rumah kontrakan sempit yang hening, Yuda menatap langit dan berbisik lirih, ya Rab, jika menjauh adalah bentuk cinta terbaik, maka izinkan aku mencintainya dalam doa. Sejak hari Yuda pergi dari gedung Megah Wijaya Kusuma Group, dunia Laras akan berhenti berputar. Hari-harinya terasa hampa, semua hal yang dulu membuatnya bangga kini hanya tampak kosong dan dingin. Ia tak lagi menghadiri pesta, tak peduli pada gaun atau berlian. Di kamarnya, yang begitu luas hingga gema langkahnya sendiri terasa menyakitkan, Laras duduk memeluk lutut sambil menatap foto Yuda yang ia ambil diam-diam dari media sosial musola. Mengapa setiap yang tulus harus pergi? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Di luar, langit mendung menggantung, seolah ikut merasakan sepinya hati yang kehilangan arah. Hari demi hari berlalu, dan jarak antara Laras dan ayahnya semakin lebar. Mereka jarang bicara, ketika berbicara pun, hanya penuh sindiran dingin. Hadi masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi kebaikan putrinya, tapi di sudut hatinya, ada rasa bersalah yang tumbuh pelan-pelan seperti luka yang tak sembuh. Suatu malam, saat ia melihat Laras salat di ruang tamu kecil, tanpa pengawal, tanpa perhiasan, Hadi tertegun. Wajah putrinya tampak begitu tenang di bawah cahaya lampu, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi ia terlalu gengsi untuk bertanya, dan hanya memilih berbalik menuju ruang kerjanya. Beberapa minggu kemudian, Laras membuat keputusan yang mengejutkan semua orang, ia keluar dari rumah. Tanpa kemewahan, tanpa fasilitas, hanya membawa beberapa pakaian dan buku catatan. Aku ingin belajar hidup, Pak. Hidup yang sesungguhnya, ucapnya sebelum pergi. Hadi menatapnya dengan wajah datar, namun di balik tatapan itu, matanya berkaca-kaca. Kau akan kembali, katanya dingin. Tapi Laras hanya tersenyum, senyum yang kali ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan keyakinan. Dengan bantuan seorang teman, Laras diterima bekerja di lembaga sosial yang fokus membantu anak-anak yatim dan duafa, lembaga yang, tanpa ia sadari, masih berada di bawah bimbingan Yuda. Dunia mereka kembali bersinggungan, tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena misi. Saat Yuda melihat Laras datang sebagai relawan baru, ia terdiam cukup lama. Wajahnya menegang, tapi di balik itu, ada haru yang sulit disembunyikan. Laras menunduk sopan, saya datang bukan untuk mencari Anda, Ustaz. Saya datang untuk mencari ketenangan yang dulu Anda ajarkan. Hari-hari mereka pun kembali berjalan berdampingan, namun dalam jarak yang hati-hati. Mereka berbagi misi yang sama, membantu sesama tanpa pamrih. Laras mengurus anak-anak kecil dengan sabar, dan Yuda sering diam-diam memperhatikannya dari jauh, kagum pada ketulusan yang kini tumbuh nyata.
Tapi cinta yang mereka pendam justru menjadi ujian. Dalam diam, keduanya menanggung rasa yang semakin dalam, tapi tak bisa diungkapkan. Mereka sama-sama tahu, sekali saja mereka menyerah pada perasaan itu, semuanya bisa hancur, termasuk niat baik yang mereka bangun. Suatu sore, di tengah kegiatan, Laras jatuh pingsan karena kelelahan. Panik, Yuda menggendongnya ke klinik kecil di dekat lembaga. Saat Laras membuka mata, wajah pertama yang dilihatnya adalah Yuda, duduk di samping ranjang, dengan tangan bergetar memegang segelas air. "Kenapa kamu selalu menolongku?" tanya Laras dengan suara lemah. Yuda menunduk, tersenyum getir. "Karena mungkin itu satu-satunya cara aku bisa mencintaimu tanpa melanggar takdir." Air mata Laras menetes. Ia ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat oleh emosi yang tak bisa diucapkan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kedekatan mereka kembali menyebar, kali ini karena foto yang diambil diam-diam oleh seseorang di lembaga sosial itu. Media menulis berita dengan judul yang mencolok, "Putri pengusaha kaya jatuh ke pelukan ustaz kampung." Dunia kembali menilai, menuduh, mencaci. Lembaga mereka diprotes, donatur mundur, dan nama Yuda kembali tercemar. Laras menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. "Semua ini salahku," isaknya. Tapi Yuda hanya berkata tenang, "Tidak, Laras. Ini ujian, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan." Namun ujian itu terasa begitu berat. Lembaga sosial ditutup sementara, anak-anak yang mereka rawat harus dipindahkan. Laras diancam ayahnya untuk segera pulang, sementara Yuda diminta mundur dari jabatannya sebagai pembina. Tapi sebelum semuanya terpisah, Yuda sempat memandang Laras untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka bertemu, tanpa kata, tanpa janji, hanya doa. Dan di dalam hati keduanya, mereka tahu, cinta sejati memang tidak selalu berjalan mulus. Kadang, cinta yang suci justru diuji dengan kehilangan, agar hati tahu seberapa kuat keikhlasannya. Berita tentang Larasati dan Ustaz Yuda menyebar seperti api di padang kering. Dalam semalam, foto mereka yang diambil diam-diam di lembaga sosial menghiasi seluruh portal berita dan media sosial. Judul-judul kejam bertebaran, "Putri konglomerat terpikat Ustaz miskin, cinta terlarang di balik amal, drama relawan dan Ustaz palsu." Komentar netizen tak kalah kejam, sebagian mencaci Laras sebagai gadis haus sensasi, sebagian lagi menuduh Yuda sebagai pencari keuntungan. Dunia maya yang kejam menelanjangi mereka berdua tanpa ampun, dan dalam sekejap, segala kebaikan yang telah mereka bangun runtuh di mata publik. Di rumah besar Wijaya Kusuma, Hadi membaca berita itu dengan wajah yang nyaris membeku. Tangannya bergetar memegang koran pagi, sementara napasnya tersengal di antara amarah dan rasa malu. "Cukup sudah," suaranya menggema di seluruh ruang tamu megah itu. Dia sudah menodai nama keluarga ini untuk yang terakhir kalinya. Ia melempar koran itu ke lantai, dan fotonya, Laras dengan jilbab sederhana, tersenyum di samping Yuda, terinjak kakinya sendiri. Malam itu, ia memerintahkan pengawal menjemput putrinya, dengan satu pesan, bahwa dia pulang, hidup atau mati. Sementara itu, Laras bersembunyi di rumah kontrakan kecil yang dulu sering digunakan Yuda untuk rapat lembaga. Di sana, ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya sambil menatap ponsel yang terus bergetar dengan pesan ancaman. Ia sudah kehilangan pekerjaannya, teman-temannya menjauh, dan bahkan beberapa relawan ikut diinterogasi karena dianggap terlibat. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan kenyataan bahwa nama Yuda kini dibenci banyak orang. "Semua ini karena aku," isaknya di tengah malam. "Andai aku tidak datang ke musola itu hari itu." Namun, di saat semua orang menjauh, Yuda justru mendekat. Ia datang diam-diam ke rumah itu membawa makanan dan doa. "Laras," katanya lembut, "jangan salahkan dirimu. Fitnah adalah ujian bagi orang yang sedang berada di jalan kebenaran. Jangan biarkan mereka mengubah hatimu." Laras memandangnya dengan mata sembab. "Tapi dunia menilaimu buruk karena aku, Ustaz, aku yang menghancurkan hidupmu." Yuda tersenyum tipis, matanya lembut tapi dalam. "Dunia boleh menilaimu apa saja, tapi Allah tahu isi hatimu. Dan itu cukup." Kalimat itu membuat Laras menangis, bukan karena sedih, tapi karena dalam kalimat itu ada ketenangan yang dulu pernah ia temukan, dan kini kembali ia rasakan. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Wartawan mengepung rumah kontrakan, lembaga sosial disegel, dan pihak keluarga Wijaya Kusuma mengirim pengacara untuk menekan Yuda agar mengaku bersalah.
Tapi Yuda menolak. Ia tidak bersembunyi di balik kebohongan, ia menghadapi fitnah itu dengan kepala tegak. Di hadapan wartawan, ia hanya berkata satu kalimat, kebenaran akan terlihat bukan dari ucapan, tapi dari waktu. Kata-kata itu membuat sebagian orang diam, tapi juga memancing lebih banyak kebencian. Dalam dunia yang haus gosip, kejujuran seringkali terdengar seperti kesombongan. Malam itu, ketika rumah kontrakan mulai dikerubungi massa yang menuntut klarifikasi, Yuda berdiri di depan pintu, melindungi Laras yang ketakutan di belakangnya. "Pergi ke dalam," katanya pelan. "Aku akan hadapi mereka." Laras memegang tangannya erat-erat, air matanya mengalir deras. "Kau tak perlu melindungiku lagi. Aku kuat, Ustaz." Yuda menatapnya lama. "Aku tahu kau kuat, Laras. Tapi biarkan aku menepati janjiku, untuk menjagamu dalam kebaikan, bukan dalam ketakutan." Ia melepaskan tangannya perlahan, lalu melangkah keluar, menghadapi sorotan kamera dan makian yang berhamburan. Laras hanya bisa menatap dari balik jendela, dada sesak oleh rasa bersalah dan kagum yang bercampur jadi satu. Ketika malam mulai larut dan masa akhirnya bubar, Laras keluar mencari Yuda, tapi lelaki itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah sajadah yang terlipat rapi di teras, masih hangat seolah baru ditinggalkan. Laras berlutut, memeluk sajadah itu, lalu menangis sejadi-jadinya. "Yuda," bisiknya lirih, "kalau ini ujian, mengapa rasanya seperti perpisahan?" Dan di tempat lain, di masjid kecil yang jauh dari keramaian, Yuda bersujud lama dalam kesunyian. Dalam sujudnya, ia berdoa agar Allah melindungi Laras dari dunia yang kejam, dan agar cintanya tidak menjadi beban bagi gadis itu. Di antara tangis dan doa, ia sadar, cinta sejati bukan tentang menggenggam, tapi tentang melepaskan dengan doa yang tulus. Sudah 2 minggu sejak Yuda menghilang. Laras tak tahu kemana perginya, dan setiap hari terasa seperti menunggu sesuatu yang tak pasti. Tubuhnya mulai melemah, nafsu makan hilang, matanya cekung, dan bibirnya pucat. Di kamar kontrakan yang kini sepi tanpa Yuda, ia duduk menatap sajadah yang ditinggalkan sang ustaz. Setiap kali menyentuh kainnya, Laras merasa seolah mendengar gemas suara lembut Yuda yang dulu menuntunnya dalam doa. "Cinta sejati bukan untuk dimiliki, tapi untuk didewasakan." Kalimat itu berulang di kepalanya, seperti mantra yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Suatu malam, tubuh Laras ambruk. Ia jatuh di depan pintu kamar mandi, tak sadarkan diri. Tetangga yang menemukannya langsung membawa ke rumah sakit terdekat. Kabar itu entah bagaimana sampai juga ke telinga Hadi Wijayakusuma. Lelaki itu datang dengan wajah pucat, langkahnya gontai, matanya merah seperti menahan badai di dadanya. Di depan ruang ICU, ia melihat putrinya terbaring dengan selang di hidung dan wajah lemah tanpa riasan. Tidak ada lagi bayangan gadis sombong yang selalu hidup dalam kemewahan, yang ada hanya seorang anak perempuan yang pernah ia sayangi tanpa syarat, sebelum ambisi dunia memisahkan mereka. Ketika dokter mengatakan bahwa Laras jatuh sakit karena stres dan kurang gizi, Hadi menunduk lama. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa gengsi. "Semua ini, karena aku," gumamnya. "Aku terlalu sibuk menjaga nama, sampai lupa menjaga hatinya." Air matanya jatuh di lantai rumah sakit yang dingin. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Hadi salat bukan karena kewajiban, tapi karena kehilangan. Sujudnya lama, kaku, tapi penuh kesungguhan. Ia berdoa agar Tuhan memberinya kesempatan kedua, agar ia bisa menebus segala kesalahan yang telah memisahkan dirinya dari anak satu-satunya. Keesokan harinya, ketika Laras sadar, sosok pertama yang dilihatnya bukan Yuda, melainkan ayahnya. "Pak," suaranya nyaris tak terdengar. Hadi menggenggam tangannya erat-erat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sejak Laras kecil. "Maafkan Papa, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Papa salah, Papa terlalu sombong untuk mengerti cintamu. Tapi kini Papa tahu, cinta yang kau perjuangkan bukan aib, melainkan anugerah." Air mata Laras menetes. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tenggelam dalam isak bahagia. Untuk pertama kalinya, dinding dingin antara ayah dan anak itu runtuh. Beberapa hari setelah Laras membaik, Hadi diam-diam mencari Yuda. Ia menyusuri pesantren-pesantren kecil, hingga akhirnya menemukan Yuda sedang mengajar anak-anak yatim di sebuah musola sederhana di pinggiran kota. Saat Hadi datang, Yuda sempat terkejut, tapi segera menunduk hormat. "Assalamualaikum, Pak Hadi," ucapnya dengan rendah hati. "Tak ada kebencian, tak ada amarah.
Hanya ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Waalaikumsalam, jawab Hadi, suaranya bergetar. Aku datang, bukan untuk menegurmu lagi, nak. Tapi untuk berterima kasih. Kau telah menyelamatkan Laras, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri. Suasana hening sejenak. Yuda menunduk, menatap tanah. Saya tidak menyelamatkan siapapun, Pak. Saya hanya menunjukkan jalan yang sudah ada di hatinya. Hadi mengangguk perlahan, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, izinkan aku menebus semua kesalahan. Aku ingin kau kembali membimbing Laras, bukan sebagai ustaznya saja, tapi sebagai seseorang yang ia percaya. Kata-kata itu membuat Yuda terpaku. Ia menatap Hadi, mencari kesungguhan di matanya. Dan yang ia temukan adalah ketulusan yang dulu mustahil ia bayangkan dari seorang pria sekaya itu. Beberapa minggu kemudian, Laras kembali ke lembaga sosial, lembaga yang kini dibangun ulang dengan bantuan dana dari Hadi sendiri. Saat ia tiba, anak-anak kecil berlari menyambutnya, dan di tengah kerumunan itu berdiri Yuda, dengan senyum tenang yang begitu ia rindukan. Dunia terasa berhenti sejenak. Laras melangkah pelan mendekatinya. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang saling memahami, bahwa cinta mereka kini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan, melainkan berkah yang harus dijaga. Dan di bawah langit sore yang temaram, mereka berdiri berdampingan di teras lembaga itu, bukan sebagai gadis kaya dan ustaz miskin, tapi dua jiwa yang telah diuji oleh fitnah, kehilangan, dan cinta. Dari kegelapan yang nyaris menelan mereka, akhirnya cahaya datang, bukan dari dunia, tapi dari hati yang telah belajar untuk ikhlas. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, kehidupan Laras perlahan kembali berwarna. Lembaga sosial yang dulu sempat runtuh kini berdiri megah dengan nama baru, Yayasan Cahaya Jiwa, hasil kolaborasi antara Hadi Wijayakusuma dan Yuda Anggra. Laras kembali aktif menjadi pengurus, kali ini bukan sebagai simbol kemewahan yang berubah, melainkan sosok yang benar-benar hidup dalam pelayanan. Setiap langkahnya diiringi senyum anak-anak yatim yang memanggilnya, Bunda Laras, dan setiap kali mendengar itu, hatinya bergetar, bukan karena bangga, tapi karena merasa akhirnya hidupnya berarti. Yuda tetap menjadi sosok yang sederhana. Ia masih mengenakan jubah lusuhnya, masih datang ke lembaga dengan sepeda motor tua yang knalpotnya kadang batuk. Tapi kini, setiap kali ia lewat, orang-orang tak lagi memandang rendah. Mereka melihat ketulusan yang nyata, kekuatan yang tidak dibangun dari uang, melainkan dari doa. Laras sering memandangi Yuda dari kejauhan saat ia mengajar anak-anak mengaji, dan di setiap pandangan itu, Laras tahu, cinta mereka telah melewati badai yang seharusnya memisahkan, tapi justru menguatkan. Namun hidup tak selalu berjalan tanpa ujian. Ketika lembaga mulai dikenal dan mendapat banyak donatur, muncul sosok baru, Raden Aditya Pratama, putra pengusaha sukses yang juga dermawan besar. Ia tertarik mendukung yayasan dan menjanjikan pendanaan besar, dengan satu syarat, Laras harus menjadi wajah utama dalam proyek sosial nasional yang ia pimpin. Hadi yang melihat peluang itu sempat setuju, tanpa sadar bahwa Aditya mulai menaruh hati pada Laras. Yuda, yang menyadari perubahan itu, hanya tersenyum menahan gejolak hatinya. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mempercayai. Tapi diam-diam, hatinya kembali diuji, kali ini bukan oleh fitnah, melainkan oleh takdir yang menggoda. Laras pun merasa dilema. Aditya sopan, cerdas, dan karismatik. Ia sering hadir dengan senyum ramah dan perhatian yang membuat siapapun nyaman. Tapi di setiap tatapan matanya, Laras merasakan sesuatu yang lain, kekaguman yang tumbuh menjadi hasrat untuk memiliki. Dan di sisi lain, ada Yuda yang jarang bicara, namun satu pandangan darinya bisa menenangkan seluruh kegelisahan. Mengapa Tuhan selalu mengujiku dengan pilihan antara logika dan hati? Pikir Laras, menatap langit senja di halaman yayasan. Suatu malam, Aditya datang ke rumah Hadi membawa lamaran. Ia menyatakan keinginannya untuk menikahi Laras. Hadi terkejut, tapi di sisi lain, ia tahu tawaran itu akan memperkuat hubungan bisnis dan citra keluarga. Kau tahu, nak, kata Hadi pelan pada Laras malam itu, Aditya bisa memberimu masa depan yang cerah. Yuda orang baik, tapi hidup tak hanya butuh cinta. Kalimat itu menyayat hati Laras. Ia menatap ayahnya dengan mata berair. "Pa, aku tidak butuh masa depan yang cerah kalau harus kehilangan cahaya dalam diriku." Keesokan harinya, Laras pergi ke musola tempat Yuda biasa berdoa. Ia menemukannya sedang menyapu halaman, seperti dulu pertama kali mereka bertemu.
Ustaz, panggilnya lirih. Yuda menoleh, senyum lembutnya sama seperti dulu. Saya datang bukan untuk meminta apa-apa, kata Laras pelan, hanya ingin bilang, bahwa kalau cinta ini ujian, saya siap lulus dengan keikhlasan, bukan penyesalan. Yuda menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Laras, katanya dengan suara bergetar, kadang, cinta diuji bukan untuk diakhiri, tapi untuk dipertegas. Malam itu, Hadi mendatangi Yuda sendiri. Ia tidak marah, tidak menuntut. Hanya menatap Yuda lama sebelum berkata, aku sudah melihat banyak laki-laki kaya, tapi hanya sedikit yang punya keberanian untuk mencintai tanpa pamrih. Jika Laras memilihmu, aku takkan menolak lagi. Kalimat itu membuat Yuda menunduk haru, menahan air mata yang nyaris jatuh. Dunia yang dulu menolaknya kini memberi ruang, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan yang akhirnya diakui. Dan di akhir bab ini, Laras menatap Yuda di halaman yayasan, di bawah sinar bulan yang lembut. Tak ada cincin di jari mereka, tak ada janji besar yang diucapkan, hanya doa yang lirih, doa agar cinta mereka, yang telah bertahan dari badai dan fitnah, kini diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Karena kadang, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan ketika dunia mencoba memisahkan. Hari itu, langit tampak berbeda. Awan putih berarak pelan di atas halaman Yayasan Cahaya Jiwa, tempat di mana segala kisah mereka bermula dan berakhir. Anak-anak yatim, berlarian membawa bunga kertas buatan tangan, sementara para relawan sibuk menata kursi dan kain putih sederhana di bawah pohon ketapang tua. Tak ada dekorasi megah, tak ada undangan para pejabat, hanya wajah-wajah tulus yang hadir dengan doa. Di tengah kesederhanaan itu, Larasati berdiri di depan cermin kecil di kamar yayasan, mengenakan kebaya putih polos dan jilbab krem lembut. Air matanya menetes perlahan, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang menyesakkan dada. Di luar kamar, Hadi Wijayakusuma berdiri dengan jas abu-abu sederhana, pertama kalinya ia datang ke acara tanpa pengawalan, tanpa kemewahan. Ia mengetuk pintu perlahan. Boleh papa masuk? Suaranya bergetar. Laras berbalik, tersenyum lembut. Tentu saja, Pak. Saat Hadi melihat putrinya dengan pakaian sederhana itu, ia menahan napas. Tak ada perhiasan, tak ada glamoritas. Tapi justru di sana ia melihat kecantikan yang sejati, kecantikan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Kau terlihat seperti ibumu, katanya lirih, hampir berbisik. Dan kali ini, Papa benar-benar ikhlas melepasmu. Di halaman, Yuda berdiri di depan penghulu dengan wajah teduh, mengenakan baju koko putih dan sarung batik yang sudah disetrika rapi. Tak ada cincin mahal, hanya sepasang sajadah dan Al-Quran sebagai mas kawin. Saat azan zuhur berkumandang, semua hadirin terdiam. Suara muazin bercampur dengan desir angin, seolah langit ikut menjadi saksi. Di antara doa dan tangis haru, Yuda menundukkan kepala, menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh luka akhirnya membawanya ke titik ini, bukan kemenangan, tapi ketenangan. Ketika penghulu memintanya mengucap ijab kabul, suara Yuda bergetar, namun tegas, saya terima nikahnya Larasati binti Hadi Wijayakusuma dengan mas kawin seperangkat alat salat dan hafalan 1 juz Al-Quran dibayar tunai. Suara itu menggema lembut di seluruh halaman. Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Di antara isaknya, ia menatap Yuda, lelaki yang pernah dicaci, diasingkan, bahkan difitnah, kini menjadi suaminya dalam kesucian yang diberkahi. Dunia seolah berhenti sejenak, memberi ruang pada dua hati yang akhirnya bersatu bukan karena cinta dunia, tapi karena cinta yang diridhoi langit. Setelah akad selesai, Hadi mendekati Yuda dan menggenggam tangannya erat. Jaga Laras, bukan sebagai putri orang kaya, tapi sebagai titipan Tuhan, katanya lirih. Yuda menunduk, air mata mengalir di pipinya. Insya Allah, Pak, saya akan menjaganya bukan karena dia milik saya, tapi karena dia amanah yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapannya. Kata-kata itu membuat Hadi menahan tangis. Ia sadar, cinta yang dulu ia anggap ancaman, kini justru menjadi pelajaran hidup yang menuntunnya kembali pada Tuhan. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, Laras dan Yuda duduk berdampingan di teras yayasan, menyaksikan anak-anak bermain di bawah cahaya jingga. Rasanya seperti mimpi, ya, Ustaz, kata Laras pelan. Yuda tersenyum. Tidak, Laras, ini bukan mimpi, ini takdir. Karena yang ditulis Tuhan tak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, bahkan oleh dunia sekalipun. Laras menatapnya dengan mata berbinar,
lalu menunduk, mencium tangan suaminya dengan lembut. "Terima kasih sudah mencintaiku tanpa syarat," bisiknya. Malam tiba dengan langit penuh bintang. Dari dalam kamar kecil mereka di yayasan, Yuda menulis catatan di buku lamanya, buku yang dulu ia gunakan untuk menulis renungan dakwah. Di halaman terakhir, ia menulis, "Cinta sejati bukanlah kisah yang diciptakan oleh dunia, melainkan doa yang dikabulkan oleh langit setelah diuji oleh waktu." Laras datang dan duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Tak ada lagi kegelisahan, tak ada lagi keraguan. Hanya ketenangan, hasil dari cinta yang tumbuh di antara ujian dan doa. Dan di luar sana, angin malam berhembus lembut, membawa harum bunga melati dari halaman yayasan. Dunia mungkin tak mengingat kisah mereka, tapi di mata Tuhan, cinta Larasati dan Yuda telah menjadi bukti, bahwa bahkan dari luka terdalam, cahaya sejati bisa lahir, dan dua hati yang pernah terpisah oleh dunia akhirnya dipersatukan oleh takdir.